Shalom Papa Mama dan adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GBT Kristus Pengasih. Sebelum kita mulai, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Hindari tiduran, jangan bermain, dan jangan sambil makan. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, jumpa lagi sama aku Ero. Aku yakin pasti teman-teman semua udah pada siap ya, karena kita mau memuji Tuhan. Yeay! Sebelum memuji Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kesempatanmu hari ini untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih
lancar. Dari juara 3, dari kelas Tunas Remaja ada C. Sharon. Selamat, silakan maju. Dan juara 2 dari kelas balita ada Delvin. Dan juara satunya adalah dari kelas Tunas Remaja lagi, C. Helen. Oh, C. Helennya diwakilkan ya. Bagi teman-teman yang belum menang, nggak apa-apa, jangan bersedih, masih tetap dapat hadiah kok. Ada Febe dan Angel, tepuk tangan. Jadi kita akan kasihin hadiah buat teman-teman yang udah berdiri di depan. Ayo diangkat. Selamat. Silakan duduk kembali. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabarnya dalam satu minggu ini? Saya yakin pasti adik-adik diberkati oleh Tuhan dan sehat selalu. Oleh sebab itu, pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan, mau beribadah kepadamu, memuji, menyembahmu, bahkan mendengarkan firman. Oleh sebab itu Tuhan, tibanya kami mau belajar firman-Mu sebagai kekuatan hidup kami. Biarlah hikmah daripada Tuhan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, bahkan begitu juga kepada pendengar anak-anak-Mu yang ada di rumah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau
belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, pada hari ini kita mau belajar dengan tema iman dan ketaatan. Kita beriman kepada siapa, adik-adik? Yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan satu-satunya pintu jalan masuknya keselamatan bagi orang-orang yang berdosa melalui iman, percaya kepadanya. Nah, iman timbul dari mana, adik-adik? Iman datangnya dari mendengar firman Tuhan. Setelah kita mendengar firman Tuhan dan kita imani dan taat kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik, sehingga Tuhan Yesus mengatakan aku adalah pintu. Sama dengan iman ke kita ketika kita mau beriman kepada Tuhan. Pintu adalah Tuhan. Jadi dia yang membukakan pintu. Ya. Dia membukakan pintu berkat, keselamatan, penyertaan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Makanya dikatakan Tuhan Yesus, aku adalah pintu. Jadi bagi setiap orang taat kepada perintahnya, setiap orang yang beriman kepadanya, dia akan tidak sungguh-sungguh membuka pintu berkat-berkat. Oleh sebab itu, saya mau cerita, yaitu seorang tokoh Alkitab yang sering dikatakan adalah Bapa beriman, yang benar-benar taat dan beriman kepada Tuhan. Yaitu mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian yang pasalnya ke-12, yaitu dengan perikop di sini Abraham dipanggil Tuhan. Ya, dipanggil Tuhan. Kita mau baca sama-sama. Tapi biar saya mau baca, biarlah ada yang di rumah mengamati dan menyimak ayat-ayat firman Tuhan. Oke, demikianlah firman Tuhan. Mari saya bacakan. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Ya, adik-adik, ini sejarahnya Abraham ketika dia mendapat panggilan daripada Tuhan untuk meninggalkan negeri bapaknya Abraham untuk menuju ke tanah Kanaan yang ditujukan oleh Tuhan. Nah, di sini Abraham begitu respon. Kenapa Abraham begitu respon? Karena dia mau taat kepada Tuhan, mau percaya kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Sekalipun tanah Kanaan, adik-adik, bagaimanapun rupanya, bagaimanapun situasinya, belum melihat sama sekali. Namun karena Abraham begitu yakin kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberi yang terbaik,
selalu memberkati yang terbaik. Makanya Abraham dia tidak sungkan-sungkan, tidak menawar sama sekali, langsung berangkat karena ada panggilan Tuhan untuk menuju ke tanah Kanaan. Oleh sebab itu Tuhan berjanji, ya, Tuhan berjanji kepadanya ketika Abraham berangkat dari Haran ke tanah Kanaan. Tuhan berkata demikian di ayat yang kedua dan ketiga, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Adik-adik, ketika kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tak melakukan firman-Nya, Tuhan pasti menjanjikan suatu perlindungan, pasti Tuhan menjanjikan suatu berkat. Demikian yang dilakukan kepada Bapak kita Abraham, sehingga Abraham makin kuat, tidak tergoncangkan apapun, selalu maju dan meneruskan perjalanan bagaimana Tuhan menunjukkan kepadanya itu tanah Kanaan. Dan kemudian di ayat keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Pada saat itu Abraham 75 tahun ketika mau berangkat dari Haran menuju tanah Kanaan. Dan Abraham membawa istri dan anak saudaranya dan harta benda dan orang-orangnya pada saat itu. Mereka bersama-sama pergi mau berangkat dari Haran menuju tanah Kanaan yang Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Abraham setelah sampai, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ya, berarti sudah mau sampai di lokasi. Kanaan itu sudah nyampai di sana. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka Abraham dengan syukurnya dalam perjalanan perlindungan Tuhan, bahwa Tuhan menempati janjinya, sehingga Abraham di sini mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya. Setelah itu kemudian ia pindah dari situ dan penggunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Luar biasa Abraham, bahwa ketika mendapat panggilan Tuhan, benar-benar iman yang kuat dan taat melakukan perintah Tuhan. Nah, oleh sebab itu, adik-adik, nah pertanyaan sekarang, bagaimana kalau misalkan Tuhan memanggil adik-adik untuk melayani Tuhan? Nah, terutama kita harus beriman dan harus taat kepada firman Tuhan. Ya, mungkin adik-adik misalnya dipanggil untuk menuju tanah Kanaan. Pasti adik-adik yang ada di rumah masih mikir, apakah tanah Kanaan itu bagus, apakah suasananya ada kesulitan apapun, atau medan-medan yang benar-benar menakutkan. Ya, pasti tidak akan pergi ke tanah Kanaan. Jika ini contohnya saja adik-adik, kalau misalnya Tuhan memanggil adik-adik untuk pergi ke tanah Kanaan. Kalau Abraham beda, karena benar-benar kuat, tidak goyah, iman yang percaya kepada Tuhan dan tak melakukan firman, sehingga apapun yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya pasti direspon dan dia berjalan, tidak mau mundur. Nah, adik-adik yang dalam kasih Tuhan, apa yang perlu kita pelajari kepada seorang Abraham, Bapa beriman, ya, yang sering dikatakan Bapa beriman, itu ada 3 hal, yaitu 1, iman, dan kedua adalah ketaatan, dan ketiga adalah setia. Nah, oleh sebab itu adik-adik, setelah mendengar cerita Abraham pada hari ini, mulai belajar beriman. Dari mana? Yang saya sampaikan tadi, yaitu iman datangnya dari mendengar firman Tuhan. Situ timbul iman kita.
Mulai dari kecil ini harus belajar mendengar firman Tuhan. Ya. Dan kedua, ketaatan firman Tuhan. Ya, ada rajin membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, sering nyanyikan lagu rohani. Di situ nanti muncul ketaatan dan taat kepada guru, taat kepada orang tua, jangan melawan, jangan membantah. Itu Tuhan tidak suka. Nah, kalau misalnya adik-adik menaati orang tua, guru, apalagi yang baik yang diterapkan kepada adik-adik, pasti Tuhan senang. Pasti Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah, sehingga memberi kepintaran, kecerdasan, memberi kesehatan. Nah, adik-adik, percaya kepada Tuhan tidak datang dengan sendirinya, tetapi karena Tuhan berkemurahan menganugerahkan kepada seorang melalui firman-Nya. Ya, mulai dari sekarang, karena kita mau mendengar firman Tuhan, disitulah nanti timbul iman kita dan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, adik-adik dikasih dalam Tuhan. Makanya Abraham sampai di tanah Kanaan begitu merespon janji yang diberikan Tuhan kepadanya, sehingga tidak mau goyang, adik-adik. Nah, begitu juga pada saat ini, ya, kita mau beriman kepada Tuhan Yesus. Bagaimana yang dikatakan tadi adalah akulah pintu. Ya. Ketiga hal ini kita sambungkan, harus kita masuk ke pintu, yaitu dalam Tuhan Yesus. Ya. Sebagai ayat emas kita pada hari ini adalah, mari kita baca dari Yohanes pasalnya ke-10 dan ayatnya ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Artinya kalau kita taat kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, setia, jadi Tuhan yang memberkati, membuka pintu berkat, ya, sehingga dikatakan kita akan bawa keluar dan menemukan padang rumput yang hijau, artinya berkat jasmani serta damai sejahtera sukacita. Tuhan yang memberkati, menjaga kita. Nah, bagaimana adik-adik siap? Bagaimana yang tiga hal ini? Apakah siap kita mau belajar melakukannya? Jangan tunggu-tunggu waktu, harus kita belajar yang tiga hal seperti iman dan ketaatan Abraham. Ya, iman, taat dan setia melakukan firman Tuhan. Ya, bagaimana adik-adik sehat? Ya, nah oleh sebab itu adik-adik, sebagai renungan pada hari ini kepada kita, itulah yang membuat adik-adik semakin giat untuk melayani Tuhan dan belajar mungkin dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Ya, kalau makan berdoa, kalau tidur berdoa, kalau jam-jam ibadah harus ada antusias untuk mau beribadah. Jangan tunggu-tunggu bapak ibu mesti disuruh harus ibadah, harus sekolah, harus mandi. Jangan. Nah, belajar dari sekarang, karena saya yakin bahwa adik-adik adalah calon-calon hamba Tuhan, calon-calon pasukan Kristus yang semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan semakin Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah. Oleh sebab itu, demikianlah firman Tuhan, dialah menjadi kekuatan kita. Ya adik-adik, tetap semangat. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang Engkau Cebarkan kepada kami Tuhan, biarlah setiap apa yang kami sampaikan dengarkan, biarlah Engkau menambah-nambahkan pengertian, jadikan kekuatan bertumbuh dalam hidup kami, terlebih-lebih anak-anak-Mu yang di rumah,
limpahkan damai sejahtera, beri hikmat, kepintaran, kecerdasan dalam melakukan hidup mereka, Tuhan. Karena mereka adalah tunas-tunas Padamu. Dan berkati keluarga mereka, Bapak, Ibu mereka, Tuhan, sekeluarga, biarlah damai sejahtera ada di sana, melingkupi perlindungan Tuhan dalam setiap di mana mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya kami landaskan dalam nama Tuhan Yesus doa kami ini. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan kita bertemu lagi jam 10 pagi. Jam berapa? Jam 10 pagi. Jangan lupa kasih tahu Mama dan Papa ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.